Assalamualaikum. Baiklah, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah untuk hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Ibu cek dulu untuk kesiapan belajar hari ini. Alat tulisnya sudah siap? Siap. Coba Andre, dasinya miring. Nah, harus dirapikan terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan yang kita harapkan. Kepada ketua kelas silahkan untuk dipersiapkan sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu untuk hari ini. Dina Wulandari hadir. Dodi Ardiansa hadir. Ayu Neng Tias hadir. Aurora Sivia, Isa Amanda Putri. Ya, sakit ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan cepat sembuh, besok bisa kembali ke sekolah lagi. Baik, terakhir Ikhwan hadir. Alhamdulillah ya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu akan menampilkan gambar yang nanti kalian akan amati ya. Coba semuanya kalian amati gambar yang ada di layar. Ibu tampilkan satu piring yang berisi berbagai unsur makanan yang nanti kalian bisa menyebutkan bahan makanannya, kemudian asal daerahnya ya. Apakah itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Coba, dari beberapa unsur makanan tersebut terdiri dari apa saja nak? Ya? Nasi. Nasi itu dari apa kita buatnya? Padi. Padi berasal dari Jawa ya. Dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah ya. Baik, yang kedua ada apa lagi? Ikan. Ikan berasal dari pesisir laut ya, hasil laut. Selain ikan, nasi, sambal. Sambal itu terdiri dari unsur apa saja? Cabai. Cabai biasa ditanam di dataran tinggi. Selain cabai apa nak? Tomat ya. Tomat biasanya ditanam di dataran tinggi ya. Begitu juga dengan yang terakhir apa? Sayur. Sayur di dataran tinggi atau rendah? Iya, tinggi atau rendah boleh ya. Baik, perhatikan dari seluruh komponen yang ada di sini ya. Kalian akan bisa nanti menyebutkan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik dapat memberikan contoh daripada interaksi antar wilayah. Paham sampai di sini? Paham. Baik. Kemudian teknik penilaian yang nanti Ibu akan lakukan adalah ada 3, yaitu penilaian diagnostik, kemudian penilaian
formatif, kemudian yang terakhir penilaian sumatif ya. Jadi dari gambar yang kalian amati, kalian bisa melakukan ataupun kegiatan tersebut bisa dilakukan di setiap hari sebagai bahan pokok makanan setiap hari yang bisa menambah gizi makanan kalian 4 sehat 5 sempurna. Baiklah, seperti yang minggu lalu sudah kita bentuk kelompok ya, masing-masing kelompok sudah kita bentuk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ada 4 kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik setiap kelompoknya. Dalam kelompok nanti perhatikan, ibu akan menyiapkan atau menyajikan video yang nanti kalian amati. Kemudian ada bagan juga yang kalian juga harus amati. Kalian perhatikan, kalian amati video yang ibu putar. Fenomena perbedaan satu tempat dengan tempat lain menjadikan setiap tempat unik. Setiap tempat memiliki potensi sumber dan kebutuhan yang dengan kalian melihat video tadi, ibu akan bagikan LKPD yang nanti kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Kelompok 2, kelompok 1, kemudian kelompok 4 mana? Kelompok 4, kemudian kelompok 3. Baik, coba diperhatikan dari LKPD yang ibu berikan. Ini nanti kalian diskusikan bersama kelompok produk yang sudah kalian bawa yang ada di sekitar sekolah. Apa nama tradisional makanan tersebut? Kemudian yang kedua, berasal dari daerah mana? Kemudian yang ketiga adalah bahan baku utama pembuatannya. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama kelompok. Yang nantinya jika sudah selesai presentasi di depan kelas masing-masing kelompok. Paham ya? Baik, silahkan dilaksanakan. Silahkan didiskusikan. Ya, kelompok 1. Gimana kelompok 3? Silahkan. Ini pertanyaannya tuh. Ya, tulis. Ayo kelompok 4. Ada kesulitan kelompok 4? Tidak ada ya? Silahkan dilanjutkan.
Coba kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik, persiapan untuk diskusi ya, untuk presentasi ke depan kelas. Tunjuk siapa yang moderator, siapa yang menjadi pembaca kesimpulan daripada diskusi kelompok kalian masing-masing. Apakah kalian sudah siap? Baik, kalau sudah siap kita awali dari kelompok 4. Ya, kita awali dari kelompok 4. Nanti kelompok lain boleh menyanggah atau memberikan pertanyaan, saran, kritik yang sifatnya membangun. Paham sampai di sini? Ya. Nanti gambar media produk kalian silakan ditempel pada hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti kalian jelaskan. Paham, Nak? Paham. Satu kelompok kita beri waktu 10 menit. Manfaatkan waktu dengan baik sehingganya nanti hasilnya bisa maksimal. Kelompok 4? Siap. Siap. Baik, kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Adi Kurniawan, saya Ikhwan Sabarudin, Saya Desi Olivia. Saya Sumatria Desi. ingin menyampaikan hasil diskusi dari konektivitas antar ruang, yaitu interaksi antar wilayah. Hasil diskusi dari makanan tradisional yang terdapat di sekitar sekolah, asal daerah, bahan baku utama pembuatan. Selanjutnya diskusi kami akan disampaikan oleh teman saya, Siva. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari makanan tradisional yang berasal dari berbagai daerah, yaitu makanan Sichuan dan Misol. Nama makanan tradisional: 1. Sichuan, asal daerah Palembang, Sumatera Selatan. Bahan baku utama pembuatan yaitu ikan dan tepung sagu. Nama makanan tradisional: 2. Misol, asal daerahnya Jakarta. Bahan baku utama pembuatan yaitu ikan, daging cincang, sayuran, keju, tepung panir, dan lumpia. Makanan tradisional bisa berasal dari wilayah yang berbeda, karena setiap makanan tradisional memiliki ciri khas dari daerah masing-masing. Misalnya ubi rambat yang banyak ditemukan di Pulau Jawa dan bisa digunakan untuk membuat bola-bola ungu. Karena makanan tradisional merupakan salah satu unsur budaya yang berkedudukan cukup sentral, sehingga bisa menjadi ciri khas kebudayaan yang mengandung sejarah identitas dari suatu daerah. Oke, jika kalian ingin bertanya, menambahi atau menyanggah, dipersilahkan. Saya Desjawan dari kelompok 3 yang bertanya, mengapa suatu wilayah melakukan interaksi wilayah dengan wilayah lain? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Interaksi terjadi karena adanya kesempatan bagi kedua wilayah untuk berinteraksi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Oke, semoga kalian puas atas jawaban kami. Ayo yang ingin bertanya, menambahi atau menyanggah, dipersilakan kembali. Cukup. Oke, ya sudah. Jika sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Kita kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Baik, berikutnya persiapan untuk kelompok 3 mempersiapkan diri untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Siswanita Adu. Saya Resmi sekolah. Saya Edi Setiawan. Saya Danatia Jaya. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor penyebab terjadinya interaksi antar wilayah, jenis makanan tradisional yang ada di sekitar sekolah kita, mengidentifikasi daerah asal makanan tradisional dan bahan baku utama makanan tradisional. Baik, untuk presentasi kali ini, saya akan serahkan kepada Bung Setiawan selaku pembaca hasil diskusi kami. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang makanan tradisional yang ada di sekitar sekolah. Yang pertama ada cilok, daerah asal Bandung. Bahan baku utama pembuatan ialah tepung tapioka dan tepung terigu. Yang kedua ada keripik pisang, daerah asal berasal dari Lampung dan bahan baku utama pembuatan adalah pisang. Makanan tradisional bisa berasal dari wilayah yang berbeda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, budaya, pengolahan, dan sumber daya alam. Silakan kami persilakan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan, tambahan, maupun penyangga untuk kelompok 1, 2, dan 4? Saya Desvaldia dari kelompok 4 ingin bertanya, apa unsur pembeda mata pencaharian di pedesaan dan perkotaan? Bisa diulang soalnya? Apa unsur pembeda mata pencaharian di pedesaan dan perkotaan? Jawab pertanyaan dari kelompok 4. Mata pencaharian di pedesaan gratis dan ruang terbuka yang luas. Untuk perkotaan, ruangan gratis heterogen, lahan terbuka yang terbatas membuat mayoritas penduduk perkotaan bekerja di luar sektor agraris. Baik, apa cukup? Ya? Siap, cukup. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apa? Kita kasih. Baik, dipersilahkan duduk kembali untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk penyampaian diskusinya. Kalian luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian. Ya. Baik, sebagai penguatan untuk di akhir pembelajaran, Ibu akan beri post test apa yang sudah kalian diskusikan tadi bersama dengan teman-teman kalian. Post test ini dikerjakan secara individu, ya. Nanti kalian Ibu bagi kemudian dikumpulkan kembali, ya. Masing-masing kelompok silahkan langsung ditulis di bawahnya. Sudah? Baik, kalau sudah kita kumpulkan. Ibu ambil. Baik, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta masing-masing kelompok menyimpulkan pelajaran hari ini, sampaikan setiap kelompoknya. Ibu kasih waktu 1 menit. Sudah?
Silahkan disampaikan kelompok siapa dulu yang memberikan kesimpulan. Ya, silahkan kelompok 3 kesimpulan untuk materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah adanya perputaran komunitas masing-masing tempat yang memiliki kondisi dan kebiasaan yang berbeda, sehingga saling tukar komunitas antara tempat. Iya, kelompok 3, kelompok 4 sudah siap? Kelompok 2, ayo silahkan untuk menyimpulkan. Dengan adanya interaksi antar wilayah memberikan kemudahan akses ke suatu tempat dengan memberikan inovasi dalam keberagaman budaya yang kaya. Ya, keberagaman budaya yang layak. Ya, bisa kita simpulkan bersama bahwa faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan antara faktor wilayah dan satu dengan wilayah yang lain adalah yang pertama adanya wilayah yang saling melengkapi, yang kedua adalah adanya kesempatan untuk saling berinteraksi, kemudian yang ketiga adalah adanya kemudahan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, ya. Baik, untuk refleksi hari ini Ibu beri kartu masing-masing kelompok, nanti kalian tempelkan pada papan tulis. Paham? Refleksi untuk pembelajaran kita hari ini, apakah hari ini menyenangkan atau tidak? Ya, silahkan. Waktu 1 menit. Silahkan ditempel di depan untuk persepsi ya atau refleksi pembelajaran di akhir hari ini seperti apa? Apakah menyenangkan atau tidak? Silahkan. Kelompok 3 sudah menempel. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Sangat suka, senang karena memakai media pembelajaran baik video maupun gambar-gambar yang bisa langsung untuk dipahami. Kemudian, apakah kalian sudah mengumpulkan tugas dengan baik? Sudah katanya ya. Ya, kelompok 2 silahkan ditempel. Kelompok 3 sudah ya, kelompok 4. Ya, silahkan ditempel. Kemudian yang terakhir, apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Iya, karena sangat seru dan menyenangkan. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, baik. Untuk berikutnya, perhatikan bahwa untuk ke depan kalian harus lebih aktif lagi di dalam berdiskusi, ya. Baik, sebelum ditutup ya, untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai, alhamdulillah. Kepada ketua kelas mungkin dipimpin untuk berdoa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Ya, kita akhiri dulu dengan alhamdulillah. Baik, silakan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Terima kasih Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati. Ya.